Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana teman-teman? Suaranya sudah terdengar? Suara saya sudah masuk? Baik, pada malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang, untuk ngobrol tentang aset. Beberapa waktu yang lalu saya sudah cerita tentang aset ya. Jadi orang kaya itu ditentukan oleh berapa aset. Aset itu yang paling utama adalah menghasilkan passive income meskipun kita sedang berpiknik, berwisata, kemudian pergi ke tanah suci, kita tidur, itu aset itu tetap memberikan penghasilan kepada kita. Nah, aset versi bank, ya, aset versi bank itu dalam bentuk ini ya, dalam bentuk kendaraan atau rumah. Nah, kendaraan atau rumah itu versi bank. Rumah, tanah ya, itu termasuk aset. Tapi versi bank. Nah, setelah saya menjalani bisnis NASA ini, saya jadi tahu bahwa rumah yang kita tinggali, kendaraan yang kita miliki itu bukan aset. Itu sama sekali bukan aset. Kenapa? Karena kendaraan itu bisa rusak, nilainya turun. Dan setiap hari kita harus mengeluarkan bensin untuk dia. Setiap tahun kita harus membayar pajak. Setiap tahun kita harus merawat, kita harus pergi ke bengkel. Terus rumah kita terpaksa bayar listrik. Rumah setiap 3-4 tahun kita membetulkan gentengnya. Kita hanya tinggal di dalamnya, tetapi kita membiayai terus. Artinya rumah itu belum tentu aset. Setelah saya belajar di bisnis NASA. Nah, yang dimaksud aset versi Robert T. Kiyosaki adalah sebuah usaha atau sebuah benda atau sebuah sistem atau sebuah karya yang terus memberikan hasil kepada kita. Ketika aset itu sudah jadi, aset itu terus memberikan hasil kepada kita. Itu namanya aset. Jadi aset terus menghasilkan income kepada si pemilik aset meskipun dia sudah tiada. Dan aset itu akan berkembang lagi, dia akan berkembang terus-menerus. Jadi misalkan beli beli emas gitu ya. Bukan perhiasan. Kalau perhiasan itu mah hiasan itu hanya mempercantik diri, itu bukan aset. Kenapa? Karena dijual tetap harganya tetap turun. Kalaupun naik ya tetap di bawah harga normal. Jadi emas yang saya maksud adalah emas yang dalam bentuk batangan, kemudian sertifikat berharga itu ya. Emas batangan itu kan 20 sampai 24 karat itu. Itulah yang standar nilainya itu diakui oleh dunia. Tapi kalau perhiasan itu begitu Anda jual, itu turunnya tinggi. Maka aneh kalau saya lihat, terutama ketika saya sama istri itu pulang ke Subang. Ya, itu aneh sekali. Ketika saya pulang ke Subang dengan istri, ketemu orang sana, mereka tuh ngomongnya begini, Sin, kok istrimu nggak kamu belikan perhiasan sih? Kamu kok nggak minta suamimu untuk dibelikan perhiasan sih? Karena di sana simbol orang kaya itu pakai gelangnya gede-gede. Dari pergelangan sini sampai sini gelang semua. Dari sini sampai sini gelang semua. Mereka katakan itu aset. Iya, aset, bener, aset. Aset kalau butuh duit. Yaitu larinya ke pegadaian. Aset hanya untuk kebutuhan ketika kepepet ya, itu namanya bukan aset itu. Itu hanya tabungan sementara saja. Nah, ketika saya bergabung di bisnis NASA, kemudian saya dianjurkan oleh upline saya untuk membeli buku namanya Rich Dad Poor Dad.
ayah kaya, ayah miskin. Kita itu sebenarnya punya dua ayah ya, dua ayah. Ayah beneran ya. Ayah beneran itu ayah garis darah kita ya, garis keturunan kita itu namanya ayah. Itu ayah beneran. Tapi ketika kita dewasa ini kita punya dua ayah. Yaitu ayah kaya sama ayah miskin. Mari kita lihat selama ini kita berkonsultasi, ngobrol dengan teman itu nasihat-nasihat mereka itu untuk mengajak kita ke arah kaya atau ke arah miskin. Kalau ke arah miskin berarti dia ayah miskin. Tapi kalau dia mengajarkan pada kita tentang investasi, tentang public speaking skill, tentang ilmu jualan, ilmu network, berarti dia termasuk ayah kaya. Nah, saya itu ketemu ayah miskin banyak sekali. Dari saya mengenal teman sejak kecil itu sampai kemudian saya umur 35 tahun itu teman saya banyak sekali, ribuan itu. Nggak usah ngomong hadir, nggak di absen. Komentar kok hadir. Terbiasa ikut pengajian online. Buatlah status yang komentar yang unik. Karena yang saya nilai itu uniknya bukan hadirnya. Anda nggak hadir juga nggak apa-apa kok. Nah, saya punya teman ternyata miskin. Mereka senang sekali terima hadiah. Ya kan? Mereka senang sekali terima hadiah. Pembagian BLT itu mereka lari duluan. Kalau ada pembagian daging kurban itu mereka tuh lari duluan. Kalau ada bantuan pemerintah itu mereka juga lari duluan. Kalau saya dari dulu itu nggak suka. Saya tuh nggak suka terima bantuan tuh nggak suka. Karena saya nggak ngerti bantuan itu manfaat bagi orang yang memberi itu bagus, itu namanya derma. Tapi manfaat bagi yang menerima, ya, manfaat bagi yang menerima itu hanya sebatas kenyang perut aja. Kenyangnya pun sesaat kan. Nah, maka saya bisa katakan, sebelum saya kenal NASA, saya hanya berteman dengan teman miskin saja. Yaitu orientasinya uang, sedikit-sedikit berbau uang, sedikit-sedikit terlihat uang. Tapi uangnya sedikit-sedikit ya. Bukan kok sedikit uang itu uangnya banyak, enggak. Ternyata uangnya sedikit-sedikit. Mereka maunya kerja 1 bulan gajian. Mereka maunya seminggu kerja gajian. Mereka tebar sekarang maunya dapat hasil. Setelah dapat hasil habis. Tidak ada tersisa, hanya menjadi pengganjal perut dan besok pagi dibuang di WC. Nah itu saya sampai umur 35 tahun. Bayangkan kalau setiap tahun itu saya punya teman 100. 100 kalikan 35 tahun ketemunya berapa kan? Banyak sekali teman miskin saya. Nah begitu saya masuk NASA, alhamdulillah ini. Wow, senang sekali saya. Karena saya mendadak menemukan namanya aset. Aset pertama yang saya temukan adalah sponsor. Ya, sponsor saya. Namanya Bapak Yuli Eko Nugroho. Meskipun beliau sekarang sudah tidak ada di NASA. Meskipun beliau sedang sekarang aktif di partai ya. Aktif di partai dan di LSM. Tapi saya respect sekali dengan beliau. Saya menemukan aset yang spektakuler. Akhirnya dari beliau saya mengenal bisnis NASA. Nah setelah saya mengenal bisnis NASA dari sponsor saya Bapak Yuli Eko Nugroho, kemudian dikenalkan dengan upline yang spektakuler namanya Bapak Ardi. Bayangkan saya ini anggota ke 94.000 ya 94.826. Berarti ada 94.825 senior saya. Dan upline hebat saya ini atau aset hebat besar sekali ini namanya Bapak Ardi. Pak Ardi Nugroho yang tinggal di Suryo Tarunan atau tepatnya di dekat Pak Pia Patuk itu. Saya berkunjung ke sana.
Saya daftar di sana, kemudian saya pulang. Begitu pulang saya pelajari marketing plan-nya. Yang saya pelajari pertama itu adalah marketing plan. Ya, yang saya pelajari pertama kali marketing plan, bukan produk, bukan daftar harga. Yang saya buka pertama kali adalah marketing plan. Begitu saya buka, ada ucapan selamat datang di bisnis NASA, bla 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 bla. Keputusan Anda sangat tepat sekali bergabung dengan kami. Anda bisa berhasil tidak oleh Anda sendiri, tapi Anda berhasil karena ada support system, ya, ada support system. Nah, artinya begitu saya masuk ke NASA, saya langsung memiliki bisnis. Ini bisnis real, ya, ini bisnis real. Kenapa? Karena ada sponsornya, kemudian ada upline. Dan upline ini, jumlah upline saya itu, yang setahu saya itu ada 3. Setahu saya itu ada 3. Pak Ardi, Pak Ali, Pak Agus Anwar. Oh, Pak Agung, bukan Pak Agus Anwar. Jadi upline saya Pak Ardi, Pak Ali, Pak Agung Setiawan. Mari kita lihat. Kira-kira ide kecerdasan, ketangkasan, penampilan, pengetahuan, mental motivasinya, sikapnya Pak Ardi itu nilainya berapa? Kira-kira kalau Pak Ardi itu dibeli, laku nggak 1 juta? Lebih. Laku nggak dijual 10 juta? Lebih. Laku nggak kalau Pak Ardi itu dijual 10 miliar? Lebih. Kenapa? Karena satu keahliannya Pak Ardi itu nilainya 1 miliar. Keahlian berbicara 1 miliar, keahlian marketing plan 1 miliar, pengetahuan produk 1 miliar, public speaking skills 1 miliar. Ya, kemudian menembus batasnya 1 miliar. Terus bekerja dengan orang yang tepat 1 miliar. Wah, Pak Ardi itu bisa bernilai 50 miliar itu kalau dijual. Nah, itu diberikan Allah kepada saya, ya, kepada saya. Saya tidak perlu ngajari Pak Ardi, beliau sudah pintar sendiri dan beliau berkembang sendiri, tinggal saya dompleng. Artinya apa? Artinya saya masuk NASA itu mendapatkan aset, karena tanpa saya Pak Ardi tetap besar. Cuman kalau saya nggak ikut NASA, Pak Ardi besar, saya nggak ikut besar. Tapi ketika saya ikut NASA, Pak Ardi makin besar, saya pun ikut membesar. Dan itu ada jurusnya namanya ikuti kata upline. Ikuti kata upline itu bukan kata-kata, tapi itu memang jurus maut. Nah, supaya saya kemudian memiliki aset yang tambah besar lagi oleh Pak Ardi, saya dikenalkan kepada Pak Ali. Kira-kira Pak Ali itu kalau dijual laku berapa? Pak Ali adalah sponsornya Pak Ardi. Mungkin kemampuannya Pak Ali itu sama dengan Pak Ardi. Dan kalau dijual, satu keahliannya itu 1 miliar. Dan Pak Ali punya 200 kalian, berarti nilai Pak Ali berapa? Wah, 200 miliar. Dan Pak Agung, bobotnya Pak Agung itu berapa miliar? 1 triliun aja mungkin lewat itu. Mungkin 20 triliun. Ya, karena berbentuk manusia, berbentuk kecerdasan intelektualnya luar biasa, kecerdasan emosionalnya luar biasa. Nah, itu semuanya diberikan ke saya. Hanya dengan pada waktu itu daftar Rp20.000. Kalau Anda sekarang kan Rp200.000. Rp20.000 saya sudah punya aset namanya upline. Karena tanpa saya apa-apa kan mereka membesar. Tanpa saya ajari mereka sudah hebat. Tanpa mereka modali mereka sudah bermodal, ya kan? Bahkan lebih banyak saya ngerecoki mereka, bukannya saya ngajari mereka, bukan saya melatih mereka. Padahal yang namanya aset itu kan harus dibentuk dengan sengaja. Contoh Anda membangun hotel, ya kan? Atau membangun rumah kos-kosan, itu juga aset. Ketika Anda menggali pondasi, butuh tenaga, butuh waktu, butuh material, butuh tukang. Sehingga
Hashtag yang Anda rencanakan, bangunan yang Anda bikin, ya, sesuai dengan gambar, itu membutuhkan waktu kurang lebihnya 3 bulan. Kemudian baru nyusun tembok, cakar ayamnya seperti apa, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kemudian ada berapa kamarnya, berapa ruangannya, keramiknya modelnya apa, dan seterusnya. Akhirnya rumah itu bisa Anda sewakan atau menjadi hotel yang disewakan atau menjadi kos-kosan yang disewakan. Tapi butuh waktu, investasi uang yang besar sekali, perasaan yang luar biasa, dan banyak sekali yang harus Anda berikan untuk aset Anda tadi berdiri, kemudian menghasilkan rupiah pada Anda. Nah, sekarang di bisnis NASA, saya punya aset hebat berbentuk upland, 3 upland. Dari sana kemudian saya diajak masuk ke PT Natural Nusantara. Ketemulah Pak Hana. Kira-kira Pak Hana itu kalau dijual aku berapa? 1 triliun lebih, 5 triliun lebih, 1000 triliun mungkin lebih. Nah, dari Pak Hana kemudian ada top manajemen PT NASA yang nilainya besar sekali. Kemudian ada manajer operasional, manajer harian, ada manajer teknologi, ada manajer macam-macam, ada manajer produksi. Itu bentuknya manusia juga. Kemudian ada staf, ada macam-macam, ada pegawai karyawan gudang, karyawan administrasi, kemudian karyawan produksi, yang jumlahnya sekarang ada ribuan orang. Dan itu diberikan kepada kita sebagai seorang distributor. Free. Nah, maka ketika saya masuk NASA, wah, saya kayak mendapatkan durian runtuh itu. Kayak kok dilempar rezeki besar sekali. Nah, aset sudah ada. Dengan Rp20.000 ketika saya join NASA, saya sudah punya aset spektakuler. Tinggal sekarang aset bisnis. Aset bisnis. Nah, aset bisnis ini harus disengaja, jaringan ini harus disengaja. Caranya pun gampang sekali. Caranya gampang sekali. Jurusnya itu pertama tadi saya katakan, ikuti kata upland. Kemudian yang kedua, duplikasi. Jadi kalau NASA sudah benar, aset kita sudah benar, baru kemudian konsisten. Banyak orang salah mengerti, konsisten di tempat yang salah. Contohnya, kerja demi gaji. Anda mau konsisten, mau tidak konsisten, tetap segitu. Anda masuk kerja, biasa saja. Anda nggak masuk kerja, dipecat. Ya kan? Di tempat kerja Anda boleh nggak gondrong begini? Kalau cowok, nggak boleh kan? Anda bangun siang nggak boleh. Karena kenapa? Karena Anda aset mereka bukan aset Anda. Tapi kalau saya di NASA, saya mau berpenampilan kayak apapun bebas. Cuman di tahap awal, saya harus ketemu dengan duplikat saya. Ya, maka hal pertama yang saya lakukan adalah saya ikuti kata upland. ATM, amati, tiru, modifikasi. Modifikasi maksudnya adalah duplikasi. Ketika upland saya itu tutup poin, saya pun tutup poin. Ketika upland saya mengadakan home sharing, saya mengadakan home sharing. Kalau saya hanya mengikuti home sharingnya upland, berarti saya belum punya aset bisnis. Kenapa? Karena yang pintar tetap upland, bukan saya. Siapa yang punya jam terbang tinggi? Upland, bukan saya. Jadi kalau ada home sharing, saya berangkat ke tempat upland, itu wajar.
Tapi saya kalau mengadakan home sharing di rumah, berarti saya sudah menjadi seorang pebisnis yang merintis tentang pertumbuhan aset. Jadi bagi Anda yang selama ini ikuti home sharingnya Upland, itu yang pinter Upland Anda. Itu Anda baru belajar itu. Tapi begitu Anda membuka home sharing sendiri, Anda sudah menjadi seorang pengusaha. Ya, Anda menjadi seorang pengusaha. Saya terus terang setiap hari Senin, ya, setiap hari Senin saya berangkat home sharingnya Pak Ardi. Untuk apa? Untuk mengamati hari ini Pak Ardi mau presentasi seperti apa, penampilannya seperti apa. Besok malam saya adakan di rumah saya. Bahkan besok pagi sampai malam saya adakan di rumah saya. Nggak peduli ada orang maupun tidak, saya adakan home sharing. Ketika saya adakan home sharing berarti saya sudah resmi menjadi seorang duplikat. Dewi alias sendiri. Tapi kalau saya berangkat terus tempatnya Pak Ardi dan saya tetap tidak menyelenggarakan home sharing, berarti saya belum layak menjadi seorang pembangun jaringan atau networker. Kenapa? Karena yang punya jam terbang, yang punya persiapan, itu semuanya apren saya, yaitu Pak Ardi. Jam terbangnya nambah ya beliau, baca buku lagi ya beliau. Kalau saya hanya memanfaatkan aset itu. Padahal saya kepengen besar, saya kepengen hidup normal. Hidup normal yang saya maksud adalah setiap hari dapat 1 juta. Itu normal. Karena apalagi usia saya, ya, usia saya sudah 50 tahun sekarang ini. 50 tahun berarti setiap hari saya dapat 1 juta. Berarti kalau selama 1 bulan saya, kalau 50 tahun udah beda cerita itu. Setiap hari saya, setiap bulan saya harus menghasilkan 50 juta. Berarti setiap hari saya harus punya penghasilan 1,6 juta. Untuk bisa hidup normal. Bukan hidup ala kadarnya, tapi hidup normal. Artinya normal itu pergi piknik juga bisa. Nginep di hotel bisa. Tengok saudara kapanpun bisa. Tengok mertua kapanpun bisa. Itu namanya orang normal. Istri pengen manicure manicure pedicure itu bisa. Anak mau sekolah kemanapun bisa. Anak mau piknik kemanapun bisa. Itu namanya orang normal. Ekonominya yang normal. Nah, saya mulai berlatih menirukan Pak Ardi. Ilmunya Pak Ardi itu saya praktekkan tidak nunggu lama. Dapat sekarang ya besok pagi sampai nanti sampai besok malam itu saya praktek. Beda dengan mental anak sekolah. Mental anak sekolah itu nunggu ujian. Setelah ujian dikerjakan nunggu nilai. Hanya mau mengerjakan kalau dapat nilai. Kalau nggak dinilai, nggak mau kerjakan. Makanya ada nggak pelajar yang kaya? Nggak ada. Kenapa? Karena nunggu pinter dulu, nunggu disuruh. Nah, kalau pengusaha seperti kita, siapa yang nyuruh? Nggak ada yang nyuruh. Mau aktif silahkan, nggak aktif silahkan. Mau tutup poin boleh, mau nyimak juga boleh, mau komentar yang bagus juga boleh. Hanya sekedar Wonosobo hadir, kemudian meletas kemana. Pacitan hadir, habis itu nonton sinetron apa, itu boleh. Nah, ketika saya membaca marketing plan, wah, saya langsung kepengen. Bulan depan saya kepengen manajer. Jadi teknik belajar saya adalah bagaimana caranya agar dalam waktu 1 bulan itu saya bisa manajer. Saya harus keluar dari zona distributor itu selama 1 bulan aja. Kalau bisa 1 bulan, good. Tapi kalau lebih dari 1 bulan itu bodoh.
Miskin kok diperlama, hanya orang bodoh yang mau, kan gitu kan? Cari uang susah, dieyeli orang itu susah, prospek saja kok ditolak. Itu hanya orang bodoh yang mau. Makanya saya kepengen manajer itu hanya 1 bulan. Bulan selanjutnya saya harus silver manager, bulan selanjutnya saya harus gold, bulan selanjutnya saya harus power manager, bulan selanjutnya saya harus emerald, bulan selanjutnya saya harus diamond. Nggak kena peringkatnya, yang penting kena omsetnya. Oh, keren kan? Nggak kena peringkatnya, yang penting bonusnya sama. Terus terang saja, saya peringkat gold manager itu sama dengan diamond sekarang ini. Ketika saya gold manager, apalagi power manager itu sama dengan eksekutif diamond sekarang ini. Bonusnya gedenya sama. Kenapa? Karena saya melebarnya luar biasa, penjualan saya luar biasa, laba eceran saya bisa 4 kali lipat dari bonus diamond sekarang ini. Diamond yang tidak qualified ya. Ya kalau diamond qualified ya sejajar lah kan itu. Nah saya mencari kualifikasi. Saya tempat diri saya sendiri selama 1 bulan saya harus belajar. Saya harus tuntas yang namanya marketing plan. Saya harus tuntas namanya new distributor orientasi atau NDO. Selama 1 bulan juga saya harus tuntas buku-buku yang dianjurkan oleh Upline itu harus tuntas dalam waktu 1 bulan. Bulan kedua saya tinggal larinya saja. Saya tinggal lari untuk menciptakan faktor kali membangun aset di kelebaran maupun di kedalaman. Nah Bapak Ibu sekalian, yang namanya aset itu tidak pernah turun. Beberapa leader mengatakan bahwa P3420 hadir, ini apa enggak baca apa ya? Hadir itu enggak penting kok, yang penting itu komentarnya kok. Ya. Banyak leader mengatakan titik aman pertama di bisnis adalah GM, stokis. Itu betul. Titik aman pertama ya. Titik aman kedua adalah diamond. Titik aman ketiga adalah crown. Titik aman yang keempat adalah 1 juta poin. Nah, saya tidak mau mengejar satu persatu, saya nggak mau. Saya nggak mau. Aku stokis dulu Pak, saya nggak mau. Kenapa? Karena itu target terendah, ya. Itu target terendah. Stokis itu bukan aset, ya. Stokis itu bukan aset. Tapi kalau nyponsori stokis, itu baru aset. Jadi kalau stokis itu belum aset. Itu baru sendiri. Tapi kalau sudah ternak stokis, itu baru Anda memiliki aset. Karena aset Anda sudah terduplikasi dan mereka jalan sendiri. Alhamdulillah selama 15 tahun ini, under saya sudah ada lebih dari 600 stokis. Sudah ada 600 stokis. Masing-masing stokis 10.000 atau 10.000 PV. Padahal setiap 10.000 PV, ya, setiap ada poin 10.000 poin, kita mendapatkan 200.000 rupiah. Ya. Setiap 10.000 poin Anda mendapatkan 200.000 rupiah. Padahal yang punya 10.000 poin adalah stokis. Nah, kalau kita kepengen menjadi seorang pebisnis yang besar, impiannya itu jangan terlalu rendah, yaitu saya stokis dulu itu GGI. Itu untuk orang yang baru lahir aja itu. Kalau Anda yang sudah umurnya 25 tahun, 35 tahun, ya jangan stokis lah impiannya. Impiannya itu ternak stokis. Ya Allah teman-teman semuanya, saya doakan Anda stokis-stokis, saya sponsornya. Lah, ngono kuwi lho. Anda 5 stokis, Anda diamond, kan gitu kan? Maka titik aman kedua apa? Diamond. Kenapa diamond? Karena dia sudah punya 5 stokis. Stokis 10.000, 10.000, 10.000, kalikan 5 ya kan? 5 orang gold manager atau 5 stokis, Anda sudah diamond. Penghasilan Anda berapa? 200.000 kalikan 5, 1 juta.
Sejuta itu rabat kepemimpinannya, belum pengembangannya, belum. Jadi kalau Anda sebagai seorang pebisnis di marketing plan NASA, carilah yang namanya rabat kepemimpinan. Karena kalau rabat kepemimpinan pasti Anda sudah stokis, Anda tentunya sudah membangun kelebaran dan kedalaman, dan mereka sudah stokis semua, maka Anda dihargai dengan rabat kepemimpinan. Nah, titik aman selanjutnya adalah Crown Diamond Director. Itu titik aman yang ketiga. Berapa besarnya? Besarnya dengan kelebaran yang ada, dengan kedalaman yang terbentuk, dihargai dengan rabat breakaway. Breakaway itu berapa sih? Ya, breakaway syaratnya hanya kaki pertama 100.000. Loh, gampang toh? Kaki pertama besarnya 100.000 poin. Kaki kedua, ketiga, dan keempat total keseluruhannya 30.000 poin. Anda berhak mendapatkan rabat breakaway. Artinya Anda sudah menjadi pengusaha hebat. Simple apa simple? Kaki terbesar pertama 100.000, kaki kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya ini 30.000. Anda sudah diakui menjadi seorang pengusaha yang luar biasa. Jaringan Anda nggak mungkin berhenti. Kenapa? Karena kalau Anda sudah dapat breakaway, tentunya di bawah Anda sudah ada yang namanya diamond. Diamond sponsori diamond. Wow, luar biasa. Padahal diamond ini pasti ternak stokis. Maka kalau saya kejar adalah saya kejar 1 juta poinnya dulu. Saya kejar 1 juta poin dulu, itu saya canangkan. Karena marketing plan NASA mengatakan kalau 1 poin sama dengan 50 rupiah. Kalau saya bisa 1 juta poin berarti bonus saya berapa? 50 dikalikan 1 juta, ketemunya 50 juta rupiah. 1 juta poin sama dengan 50 juta rupiah tiap bulan. Berarti aset kita senilai berapa kalau kita memiliki penghasilan 50 juta? Berarti aset kita dari jaringan tadi sekitar 10 miliar. Ya 10 miliar. 10 miliar dari mana? Ya dari kelebaran dan kedalaman. Fee-nya berbentuk apa? Berbentuk rabat pengembangan, rabat kepemimpinan, dan breakaway. Plus ada tambahan namanya rabat kualifikasi. Nah, di beberapa grup saya amati pembahasan tentang marketing plan itu jarang dilakukan, tidak dilakukan, ataupun kalau dilakukan hanya sekilas. Jarang sekali dipercontohkan dan dipertunjukkan. Tapi kalau saya tunjukkan. Bahkan statement bonus saya pun saya obral. Betul apa betul? Ya, betul kan? Karena saya kepengen Anda semua punya 1 juta poin. Supaya Anda setiap bulannya terima 50 juta tiap bulan. Supaya Anda bisa hidup normal. Keren kan? Nah, terus apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan pertama adalah meniru dulu dalam waktu 1 bulan. Pak di presentasi seperti itu, open plan, saya presentasi. Sama. Pak di promosi buku, gayanya seperti apa? Bukunya saya beli, kemudian saya baca, besok paginya saya presentasikan, saya bacakan. Saya duplikasikan. Pak Adi promosi buku kerja, saya beli buku kerja, saya isi. Kalau keliru, saya beli lagi, saya isi lagi. Saya beli keliru lagi, ketika saya ngisi yang kedua, keliru lagi, saya beli lagi, saya isi lagi. Saya sampai punya 10 buku kerja. Dan saya nggak mau repoti apalagi saya pacaran yang ngisi buku kerja gimana. Yang penting diisi, nanti salah beli lagi loh, keren toh. Karena nggak mungkin kalau kita melakukan itu kok salah berulang, nggak mungkin. Pasti ada perbaikan. Saya belum bisa ngomong, asal ngomong kan nanti lama-kelamaan bener kan gitu. Asal ngomong saja lama-kelamaan bener. Tapi kalau nunggu benarnya sampai kiamat, Mas.
Saya tuh tahu diamond aja, setelah diamond kok. Sebelum diamond saya nggak tahu apa itu diamond. Setelah 1 juta poin saya baru tahu kok nikmatnya bonus besar itu saya baru tahu. Dan saya nggak pernah bertanya. Yang penting saya lakukan dulu, begitu nyampe, wah beneran. Karena begini, saya melakukan apapun yang dicontohkan Upland. Saya tidak pernah melakukan apapun yang dicontohkan selain Upland, saya nggak mau. Kalau Anda kan ketika ada seminar, siap belajar, ya Anda hanya belajar. Setelah belajar ngapain? Pinter? Enggak, lupa. Hebatnya niat Anda belajar itu hanya untuk lupa. Ya kalau belajar untuk melakukan beda cerita. Saya datang ke seminar untuk melakukan. Pak Ardi teriak apa, saya iya. Pak Ardi melakukan gerakan saya pun mengikuti kok. Yang saya amati itu tekniknya Pak Ardi. Lari ke sananya, menunjuknya gayanya begini, ngomong tetapi aja begitu. Itu loh yang saya tiru itu. Kalau masalah materi saya tinggal bawa flash disk. Datangi Pak, ketika orang-orang pada keluar, Pak saya mau minta materinya Pak Ardi. Tekniknya sudah saya kuasai loh. Keren bukan keren? Bang seminarnya, materi seminar itu ada di flash disk, apa di slide kan? Itu kan boleh di copy. Nah di rumah saya latihan sendiri. Dengan saya meniru Pak Ardi, lama-kelamaan persis kan gitu. Tapi kalau ikut seminar hanya untuk belajar, apa yang terjadi? Ya seperti Anda belajar di sekolah, nggak pernah bisa. Seperti Anda belajar di pondok pesantren sampai kiamat ya nggak akan bisa. Buktinya apa? Anda mondok bertahun-tahun nggak jadi kiai kok. Betul. Anda mondok bertahun-tahun, Anda tidak jadi kiai dan Anda tidak mendirikan pondok pesantren. Kalau mendirikan pun hanya rumah tahfidz. Atau hanya pondok untuk nyantuni anak yatim, itu pun hanya Anda kasih nasi kotak kok. Ya kan? Kenapa? Karena Anda datangnya, niatnya adalah datang untuk belajar, bukan datang untuk meniru. Bukan datang untuk memanfaatkan. Nah, ketika saya ikut seminarnya Pak Ardi, besoknya saya bawa banyak orang. Yang saya promosikan Pak Ardi, yang ngajari Pak Ardi. Nah begitu selesai seminar, kita pulang, yuk praktek yang tadi yuk. Sehingga penirunya Pak Ardi makin banyak. Saya meniru Pak Ardi, kemudian yang meniru Pak Ardi banyak. Mereka sudah belajar dengan Pak Ardi dan praktek dengan saya, akhirnya bisa mengundang orang untuk ketemu saya, belajar kepada saya. Ini berkembang lagi, sampai sekarang tidak terhitung. Saya sendiri, kalau dulu saya tahu setiap minggu saya closing, setiap hari saya closing 2 orang. Itu tahu. Selama 1 bulan ya, setiap hari saya closing 2 orang. Setiap bulan saya closing 2 orang. Karena setiap minggu saya closing 2, setiap hari bahkan. Setiap hari saya closing 2 orang. Kenapa bisa 2 orang? Karena setiap hari saya meminjamkan paket info kepada 20 orang. Dari 20 orang yang join 2. Saya lakukan selama 1 bulan. Di antara orang-orang yang menolak join, mereka beli produk. Makanya dalam waktu 1 bulan saya bisa manajer. Nah orang-orang yang sudah tertarik, saya ajak ke tempatnya Pak Ardi untuk meniru Pak Ardi bersama-sama. Ya, belajar untuk mengamati. Jadi pertama kali amati dulu, kemudian tiru. Datang ke rumahnya Pak Ardi untuk home sharing, itu mengamati, pulangnya meniru. Besok duplikasi ke kedalamannya. Makanya muncullah dari saya ke Pak Munir, muncullah duplikannya Pak Heru. Muncul lagi siapa akhirnya jadi besar sekali. Dulu pun saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa ngomong. Dan di NASA pun pada waktu itu saat teman sepermainan saya, teman seperguruan saya itu ada 100-an orang. Yang datang ke home sharingnya Pak Ardi itu sekitar 100-an orang. Dan saya ada di situ. Tapi yang diamond itu hanya 1 orang saya tok, lainnya nggak jadi. Kenapa yang lainnya nggak jadi? Karena mereka datang hanya untuk curhat.
Mereka datang hanya untuk belajar, pulang-pulang lupa. Bahkan mereka menjadi makalahnya Pak Ardi. Pulang-pulang ketemu suami atau istri malah cerita. Akhirnya istrinya nggak percaya, suaminya nggak percaya, akhirnya berhenti. Tapi kalau saya, ketika saya habis dari tempatnya Pak Ardi, saya pulang ke rumah, saya hanya cerita begini, Bu, tadi aku lihat orang dahsyat bener. Dia menceritakan selama ini kita punya teman itu teman miskin semua. Kita nggak punya teman kaya. Apa sih? Besok deh ibu saya ajak. Akhirnya sih saya ikut. Begitu istri saya ikut, yang jelasin Pak Ardi. Istri saya kan dong sendiri, tanpa perlu tidak percaya dengan saya, tanpa perlu mengkanter saya, tanpa perlu ngeyeli saya. Istri saya dengan sendirinya terbuka pikirannya. Dan pengetahuannya pun terbuka. Akhirnya kami bisa double gardan. Jadi kalau kendaraan itu penggeraknya roda depan, ini belakang juga ikut bergerak. Jadi satu jeglong, satu tetap berputar. Sehingga hambatan apapun gampang kami atasi. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, yang namanya aset itu tanpa keterlibatan kita lagi, itu terus membesar. Dulu saya ingat sekali, setiap hari saya closing 2. Tapi sekarang saya sudah tidak tahu. Sehari ini di jaringan saya sudah ada berapa orang baru yang join, berapa orang yang presentasi. Kalau dulu saya tahu. Dulu saya tahu persis, saya punya paket info jumlahnya 300. Tapi sekarang jumlah paket info saya udah nggak tahu. Kalau dulu saya online pakai HP, saya tahu, karena hanya punya satu. Tapi sekarang, ada di grup ini aja ada 400-an orang. Ada 400-an orang, ada 400 HP ini. Serem nggak yang namanya aset? Aset terus membesar. Sampai kita tidak bisa menghentikan pertumbuhan aset. Inilah namanya bisnis besar. Beda toh kalau Anda jualan bakso. Aset Anda ya kesehatan Anda, waktu Anda, fisik Anda, dan modal Anda. Fisik Anda rusak, bakso Anda mulai merosot. Begitu Anda sakit, bakso Anda berhenti. Jadi bakso adalah bukan aset, tapi sekumpulan dagangan. Sekumpulan alat untuk jualan, tapi tidak bisa dikelola. Karena Anda terpaksa menua di situ. Ya, tetapi ketika saya join di bisnis NASA, alhamdulillahnya yang saya baca adalah marketing plan. Halo? Masih banyak yang belum baca buku marketing plan. Ya, kalau belajar hanya Wonosobo hadir, Sedayu hadir, Sidoarjo hadir, ya kebanyakan absen Anda hanya kebanyakan absen, hanya kebanyakan memberitahukan kalau Anda hadir, padahal Anda nggak ngapa-ngapain. Nah sehingga kalau kepingin membangun aset, caranya begini. Setiap ada kelas, apapun kelasnya, Anda membuat tulisan yang panjang dan unik. Seperti Bu Deni. Nah, ini Bu Deni. Ini kalau di screenshot, cekrek. Ya. Ini nanti diposting, jadinya bagus sekali. Karena orang akan melihat kualitas tulisan dari Ibu Deni Prayogo. Coba kalau Anda screenshot cekrek ini, kemudian muncul ketika Anda posting, maaf Pak, saya kurang keras. Ya. Apalagi ini, ayo belajar bareng Merapat Supri, malah Anda nyebutkan nama orang tuh Pak. Ini Ibu Aryani, namanya ngel banget ini. Ibu Aryani Sabima, wah Sobima. Ayo belajar bareng Merapat Supri Nasareni, Ardiani, Rita. Ini kalau Anda screenshot Anda hanya ribut sendiri nih. Buatlah tulisan yang panjang. Nah ini Pak Nasiril hanya kurang kinya ini. Anda itu pegawai negeri kok tulisannya kayak ABG. Oh ya belum apa namanya, belum nikah ya, masih jomblo ya, tulisan jomblo kayak gini. Ki ndak pernah dapat BLT DLL Pak.
Saya juga pernah. Nah, jadi membangun faktor kali itu atau membangun aset itu syaratnya satu. Kita sendiri harus memiliki nilai tambah. Nilai tambah ini harus diupayakan, diciptakan, dan terus-menerus bertambah. Tulisan Anda makin lama makin baik, bukan dari dulu sampai sekarang, tetap. Penampilan Anda dari dulu sampai sekarang berubah, bukan dari dulu sampai sekarang, tetap hanya yang berubah hanyalah tambah tua saja. Wah, ini sudah dibilangin aja masih ada, tolong aku hadir Pak, malah tak blokir nanti. Gerisani. Nah, jadi kita sih memiliki nilai tambah. Nilai tambah itu apa? Makin lama makin membaik, ya. Makin lama makin membaik. Keahlian kita makin lama makin terlihat oleh orang lain. Bahkan tidak ngomong aja kelihatan cerdasnya. Karena setiap ada home sharing, pulang juga mengadakan home sharing. Begitu besok ada home sharing lagi, kita adakan di rumah sudah berbeda lagi. Besok ada NDO, kita belajar kepada gimana sih caranya mengadakan NDO? Oh, pembicaranya ini, oh topiknya ini. Kalau begitu saya mengadakan NDO sendiri. Jadi Anda ikut NDO sebetulnya Anda proses belajar mengamati bagaimana caranya menyelenggarakan NDO. Bukan mencerna semua materi, bukan. Materi itu besok apalnya nggak apa-apa. Saya sendiri kalau ditanya materi NDO saya nggak bisa jawab kok. Tapi kalau disuruh ngisi NDO saya bisa. Karena saya nggak fokus ke materinya. Saya fokus adalah infrastruktur ketika menyelenggarakan NDO. Oh ada MC-nya, oh ada call MC, oh ada orang yang nanti menyampaikan peluang usaha, oh ada orang yang tugasnya menyetelkan Pipo Embro, oh ada orang yang menyampaikan produk, oh ada orang yang menyampaikan ini, oh penutupnya begini, oh goyang kewer-kewernya begini. Hanya begitu aja. Jadi saya ikut NDO, maka 1 bulan kemudian saya menyelenggarakan namanya NDO. Itu baru namanya benar. Tapi ikut NDO kalau tidak menyelenggarakan NDO berarti Anda tidak ngapa-ngapain, Anda hanya buang duit, Anda hanya ngelarisi ngelarisi tiket NDO, ngelarisi cateringnya yang di order teman-teman IO. Karena Anda di sana hanya penggembira, hanya tepuk tangan, hanya ya semangat pagi, hanya gerubiukan, ya, hanya regutukan, hanya seksi sibuk ke sana kemari. Yang penting bisa selfie dengan bapak saya sudah seneng. Ya saya seneng saja, diajak selfie itu senang. Tapi setelah selfie-nya senang-senang ya setiap tanggal 20 ya makin senang kan gitu. Jadi ketika saya ikut NDO, target saya bulan depan saya adakan NDO. Dan yang tampil di panggung-panggung itu adalah under saya. Penutupnya upline saya. Jadi setiap kali ada seminar apapun saya datangi upline untuk apa? Untuk melobi. Apapun seminarnya, meskipun saya sudah datang berkali-kali ya, saya tetap hadir lagi selama yang ngisi adalah upline saya. Untuk ngapain? Untuk melobi. Pak Upline, saya mau konsultasi nih Pak Upline. Pasukan saya di Kolaka itu home sharingnya sudah ada 3 titik Pak. Pertumbuhannya stokisnya sekian. Nah, sebaiknya stokis ini mengadakan NDO sendiri atau 3-tiganya jadikan satu. Nanti upline akan mengatakan apa untungnya, apa ruginya, apa kelebihannya jika diadakan 1 per 1 atau 3 jadikan satu. Kalau saya kepinginnya itu malah masing-masing stokis adakan NDO sendiri. Good. Berarti kalau 1 stokis 1 NDO, berarti ada 3 teamwork luar biasa. Oke deh Pak Ali, saya akan genjot ke sana supaya terjadi 3 titik home sharing yang menghasilkan masing-masing 3 NDO.
pertanyaan saya kepada Pak Ali. Pak Ali mau turun ke jaringan saya di Golaka kapan? Sehingga saya ketemu dengan Upland itu untuk melobi Upland supaya mereka mau turun ke bawah. Ingat, sekali bayar Pak Ardi, begitu terjun menghasilkan minimalnya 1 crown diamond. Satu orang Pak Ardi, jika terjun ke kedalaman, 1 kali menghasilkan 1 crown diamond. Bisa dibayangkan, kalau saya punya 3 kaki, masing-masing didatangi Pak Ardi. Kron. Saya apa? Kron. Satu jaringan yang didatangi oleh Pak Ali bisa menghasilkan 500.000 poin. Berarti kalau punya 3 kaki, 500. Kron. Peringkat Anda apa? Kron. Omset Anda berapa? 1,5 juta poin. Nah, ini teknik ketika kita mau berpikir bagaimana seorang pebisnis, kita berpikir bagaimana kita membangun aset di bisnis NASA. Bukan hanya sibuk ikuti banyak grup WA, ikuti banyak grup Facebook yang semuanya komentarnya sama. Tulungagung hadir dan ada 70 grup WA, Surabaya hadir dan tulisannya sama terus. Itu namanya nggak belajar, hanya apalan kan. Begitu ketik T gitu aja Tulungagung, kok ketik sing gitu aja udah Sidoarjo kan itu. Di HP Anda kan sudah otomatis writing otomatiknya kan sudah diaktifkan semua itu. Ya, jadi saya tidak pengen Anda ikut NASA itu hanya sibuk ya. Sibuk mengikuti banyak grup WA, grup Facebook. Karena sebelum ikut NASA Anda sudah punya grup miskin itu. Penuh dengan orang miskin yang baik hati itu. Adanya banyak grup yang hanya share gambar ya kan, share gambar sama share apa itu emoticon sama share stiker gitu ya. Hanya ngopi sik lur, yang penting waras sehat selamat itu. Aku tak jungkatan sik. Itulah grup miskin. Maka saya pribadi itu keluar dari grup-grup itu. Saya keluar dari grup-grup yang non NASA. Saya hanya fokus ikuti grup Upland, itu hanya 3 Upland. Saya ikuti 3 grup Upland. Tiga-tiganya core, tiga-tiganya cron. Saya hanya ikuti 3 loh. 3 grup support Upland. Selain itu saya keluar semua. Tapi saya punya 9, saya masuk ke 9 grup downline. Dan saya punya 1 grup WA sendiri. Nah, di grup WA saya mencetak orang-orang yang memang saya domo-domo, saya harapkan menjadi duplikat saya. Jadi kalau di grup WA saya begitu nyimak ya saya keluarkan beneran. Tulisannya disingkat ya saya tendang beneran. Fotonya nggak beres pakai foto anak ya saya keluarkan beneran. Foto keterangan di profil pakai bismillah sesuatu kembali kepadanya itu saya keluarkan beneran itu. Kenapa? Karena itu diduplikasikan sulit, ya kan? Untuk menduplikasi bisnis sangat sulit. Itu hanya untuk sibuk saja. Nah, makanya saya mulai membuka kelas yaitu di grup Facebook yang sekarang ini. Supaya HP saya tidak panas, HP Anda tidak terlalu panas dan bisa di setel ulang. Tapi kalau di WA ngetik, paling jengkel itu kan ngetiknya panjang sekali, mikir, ngedit, begitu posting komentarnya hanya begitu ya Pak, gitu ya Pak. Bahkan hanya begini, ini Bu Siti Masroh, foto. Ini semangatnya kuli. Nah, saya punya impian tahun depan itu
tembus tembus 5 juta poin. Dan penambahan stokisnya ada 500 stokis. Dan setiap bulan melahirkan 1 crown diamond. Setiap bulan target saya 1 crown diamond, 3 double diamond, 9 executive diamond, dan 27 diamond director, dan 81 emerald manager. Sehingga target saya tahun 2021 ada 200 orang yang berhak mendapatkan reward umroh bersama saya. Itu impian saya tahun depan. 2022 dengan duplikasi seperti ini, saya kepingin mencetak 100 crown diamond, 300 double diamond, 900 executive diamond, 2.700 diamond director, dan semuanya naik ke panggung di National Convention 2022, tepatnya tanggal 1 Oktober 2022. Itu impian saya. Saya kalau punya impian besar sekali, bukan hanya semoga saya stokis siapa, itu namanya bukan impian. Kenapa terlalu rendah? Semoga saya, yang namanya impian tidak pakai semoga. Hanya tolong kabulkan, kalau enggak aku minta lebih banyak lagi. Oke? Ini sebentar lagi sudah jam 22.15, tanpa serasa kita sudah ketemu selama 1 jam 15 menit. Dan kesimpulan saya adalah Anda semua yang berkomentar, Anda semua yang merespon adalah Anda semua orang yang sangat layak untuk menjadi Diamond tahun 2021. Anda yang menyimak, Anda yang berkomentar, Anda yang merespon, Anda yang nge-like maupun apapun tentang respon Anda di live kali ini, Anda layak menjadi diamond untuk saya. Saya tunggu action Anda, saya tunggu kedahsyatan Anda, dan saya tunggu undangan Anda untuk menyaksikan Anda tampil di seminar NGO yang Anda adakan sendiri, Anda isi sendiri. Saya akan hadir di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. NASA luar biasa. Anda semuanya pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan go crown diamond.